Sobat Milenial, selamat datang di The Living Room bagian kedua, yaitu talk show di mana kami sudah mengundang seorang narasumber untuk membahas topik spiritualitas dengan judul episode kali ini, komitmen. Nah, minggu lalu judulnya kan 3 kata nih. Kali ini kita judulnya hanya 1 kata. Tetapi kata ini memiliki makna dan penerapan yang sangat mendalam. Nah, seperti biasa, saya akan menyapa co-host saya yang juga sudah menunjukkan komitmennya hingga episode keempat hari ini ya. Halo Ibu Carly. Halo Ino. Apa kabar Ibu? Luar biasa baik. How are you? I'm very fine. Thank you. Oke. Ino, tadi Yes. kamu sudah menyebutkan satu judul kita hari Betul. ini, 1 kata aja ya, komitmen. Nah, kalau saya mengutip dari KBBI versi online, komitmen ialah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Jadi memang pernikahan itu ya merupakan perjanjian antara seorang laki-laki yang nantinya akan disebut sebagai suami dan seorang perempuan yang nantinya akan disebut sebagai istri. Untuk mereka bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga, kehidupan mereka. Nah, mereka menyatakan setia untuk hidup bersama dalam satu institusi yang namanya keluarga. Nah, untuk menuliskannya atau menandatangani perjanjian tersebut Gampang ya? itu sih gampang. Tinggal tanda tangan Tinggal gitu tanda ya? tangan cuman butuh waktu 5 sampai 10 menit kira-kira ya. Benar-benar. Tetapi Ino, keputusan tersebut membawa dampak yang panjang dan mendalam. Betul. Karena kan lanjut terus ya kehidupan itu. Iya. Sepanjang hidup sudah tanda tangan berarti komitmen untuk melaksanakannya gitu kan. Nah, berbicara tentang topik komitmen juga, hari ini saya ingin menyapa salah satu narasumber saya lagi, yaitu Bapak Pendeta Paul Wane. Halo Pak. Halo, shalom. Shalom Shalom, Pak. Pak Gimana Pendeta. kabar? Baik, terima Baik, ya, kasih. puji Tuhan. Luar biasa sekali. Jadi Bapak Paul Wane ini sudah hadir bersama kita untuk membahas tentang topik komitmen hari ini ya. Ya. Nah, untuk itu kita langsung aja ya masuk ya ke dalam Betul. beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan mengenai komitmen ini. Nah, Pak Paul, definisi dari komitmen sendiri itu apa sih sebenarnya? Keterikatan terhadap sebuah janji. Jadi, ini sangat penting sekali dalam sebuah perkawinan. Komitmen itu lem Lem. antara 2 orang yang kawin kan ya, dalam satu relasi perkawinan. Dan dalam komitmen itu masing-masing memberikan dirinya satu kepada yang lain. Jadi terikat mereka. Terikat dan saling memberikan Memberikan diri. diri. Ya, melengkapi. Nah, diri itu dari pikiran sampai seluruhnya kepada pasangannya. Komitmen. Oke. Nah, dampak dari keputusan pasangan tersebut untuk melaksanakan komitmen itu apa, Pak Oke. Pendeta? Kalau kita lihat dalam Alkitab, Ya. salah satu contoh yang komitmen itu, Ya. boleh saya baca sebentar Boleh. ya? Dari Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17. Ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jadi sangat mengikat diri kepada ibu mertuanya yang namanya Naomi. Nah, dalam perkawinan, janji itu komitmen. Saya ambil contoh misalnya ya, satu janji di gereja saya, misalnya, saya sebut nama saya, menyambut engkau, saya sebut nama dia sebagai istriku, dan berjanji untuk tetap setia kepadamu, serta mengasihi engkau baik dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau, bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib dilakukan oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi komitmen ini berdasarkan pilihan, bukan ada yang maksa kita. Lalu kita ucapkan pada hari perkawinan, dan dia berlaku setiap hari sejak diucapkan. Jadi berkelanjutan dia. Jadi komitmen itu melibatkan komitmen berkelanjutan terhadap komitmen itu sendiri. Sesungguhnya kekuatan komitmen itu yang menentukan berhasil
atau Atau gagalnya sebuah perkawinan. Oh, Iya. Dan kekuatan komitmen itu harus bergantung pada anugerah Tuhan. Karena kita ini lemah untuk memegang janji kita. Kita butuh sekali setiap kali pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan berikan itu. Betul. Itu komitmen. Jadi apakah misalnya kita bilang sama pasangan kita, apakah engkau akan masih tetap mencintaiku kalaupun aku sudah tua dan rambutku sudah putih? Dia mesti jawab ya. Iya. Jadi ada satu kata, stick it out and work it out. Stick it out itu artinya bertahanlah dan work it out, selesaikan. Boleh nggak saya ambil contoh tentang sebuah kejadian di Olympic Games tahun 1968 di Meksiko dalam lomba lari 42 km. Boleh. Ada seorang pelari maraton dari Tanzania namanya John Stephen Akwari. Dengan lemas dia tiba di stadion dan stadion itu sudah hampir kosong. Karena sudah selesai. pelari yang terakhir itu 1 jam sebelumnya sudah sampai. Oh. Ini lambat sekali. Tapi karena dia jatuh dalam lomba lari itu, bersenggolan dengan sesama pelari, patah salah satu Tulangnya ya. tulangnya. Tapi ketika dia masuk dalam stadion yang hampir kosong itu, selesai finish, dia diinterview. Kenapa Anda tidak berhenti aja di tengah jalan tadi, menyerah saja? Dia jawab, saya dikirim oleh bangsa saya bukan sekedar start, tapi untuk finish. Saya dikirim 5.000 mil dari negara saya, bukan sekedar start, tapi untuk finish juga. Komitmen. Komitmen. Itu komitmen. Jadi contohnya itu ya, Itu. apa yang telah dimulai harus juga diselesaikan. Harus diselesaikan, betul. Nah, tadi berbicara sempat saya dengar Pak Pendeta sendiri sempat ngomong bahwa komitmen itu merupakan pilihan ya. Pilihan. Pilihan. Nah, bagaimana kalau misalnya komitmen itu bukan merupakan pilihan? Apa yang akan terjadi dengan komitmen yang terpaksa diambil karena itu bukan pilihan? Dampaknya apa tuh? Kalau dalam skop perkawinan, Iya, betul sekali. itu jangan sampai kita itu kawin terpaksa. Karena kita nanti akan mempersalahkan siapa yang maksa kita. Jadi aku nggak bisa komitmen. Aku dipaksa, bukan dari hatiku. Kayak gitu. Jadi dampaknya akan justru pada perkawinan dia itu ya yang tidak akan harmonis. Karena terpaksa kan banyak sekali sekarang yang nikah itu terpaksa ya. Karena dari orang tua, dari tuntutan tuntutan masyarakat, sosial, Betul. karena sudah usia. Betul. dan Jadi Dia- dampaknya itu ya. Dia bisa sangat menderita nanti. Walaupun kemudian dia bertahan terus sampai salah satu orang mati lebih dulu, tapi selama itu kan dia menderita itu. Iya. Karena Iya. itu bukan pilihan dia ya. Bukan pilihan. Ya. Benar-benar. Pak Pendeta, Iya. bagaimana jika Pak Sutri salah satunya mungkin melanggar komitmen yang sudah mereka pilih di awal pernikahan itu? Oke. Sekarang kita mesti rawat komitmen itu. Dia nggak otomatis karena diberkati di gereja, Iya. dia akan tetap kuat. Mesti dirawat itu. Kalau lihat di Filipi 2:1-11, itu Paulus bilang antara kesatuan dan kerendahan hati itu kaitannya erat sekali. Kalau mau kesatuan, maka mesti rendah hati. Yang dia maksudkan rendah hati ini, jangan hanya mementingkan diri sendiri, tapi ingat kepentingan orang lain juga. Itu namanya rendah hati. Rendah hati. Kenapa saya mesti mengingat kepentingan pasanganku? Karena Yesus juga rendah hati. Dia datang ke dunia, padahal dia Allah. Dia jadi hamba, dia mati di kayu salib. Hebat sekali kerendahan hati Yesus. Jadi Paulus bilang, kenakan itu dalam relasi perkawinan. Jangan lupa, marriage is not about you, it's about God. Jadi tujuan utama marriage itu adalah mempermuliakan Tuhan. Jadi mesti ada kerendahan hati. Nah, tadi ditanyakan bagaimana kalau seandainya nggak jalan itu, komitmen itu. Apa yang terjadi? Nah, ini kelihatannya berbicara tentang perceraian ini. Iya. Oke, Bisa mengarah ke situ. mengarah ke sana. Boleh saya kutip kata-kata Yesus? Ya? Boleh. Ya.
setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, kata-kata ini Yesus sebetulnya sedang mengcounter orang-orang Yahudi yang mengutip Ulangan 24 ayat 1. Dalam Ulangan 24 ayat 1 itu Musa mengatakan boleh bercerai Oke. kalau pasangan, dalam hal ini perempuan, istrinya, didapati yang tidak senonoh. Nah, definisi tidak senonoh itu lebar sekali. Itu. Jadi ketika itu dikatakan kepada Yesus, Musa kasih izin, asal yang pasanganku ini berbuat tidak senonoh. Yesus bilang, Yesus persempit, boleh kalau terjadi perzinahan. Kalau tidak senonoh itu, misalnya pasangan kita mendengkur terus sepanjang hari malam, berapa tahun tidur terus, aku merasa tidak senonoh. Nggak tahan. Nggak tahan. Jadi aku mengajukan perceraian. Boleh. Atau si suami bilang, kau keluar aja, saya kasih surat cerai. Nah, Yesus bilang nggak bisa begitu. Yesus jawab, ya, apabila terjadi perzinahan. Nah, mereka bilang harus diceraikan, tapi Yesus bilang Musa mengizinkan. Jadi kata harus dan mengizinkan itu beda. Maksud Yesus itu, kalau kata mengizinkan bisa saja bercerai, tapi tidak harus. Berarti dalam kata bisa saja itu ada ruangan untuk rekonsiliasi, Mediasi. mediasi. Jadi banyak juga misalnya pasangan yang ada affair, tapi berhasil satu lagi melalui good counseling, ya, topangan dari keluarga dan teman-teman, dan dia sendiri membaru hubungannya dengan Tuhan. Malah dia punya rumah tangga lebih kuat, lebih intim daripada sebelumnya. Oh. Lihat itu ya. Iya. Dengan itu ya. Jadi tidak harus otomatis cerai, tidak. Ada usaha mediasi yang serius dan bisa terjadi baikan kembali. Begitu. Betul. Oke, itu kan tadi berbicara tentang bagaimana cara itu ya. Iya. Bapak juga memberikan beberapa penanggulangannya. Nah, masih berbicara soal penanggulangannya, bagaimana kira-kira pasutri itu dapat memelihara komitmennya? Selain mungkin juga boleh dikasih contoh atau misalnya penerapan dari bimbingan konselingnya mungkin Oke. Hal-hal yang lebih praktis mungkin ya, keseharian. untuk merawat komitmen Bagaimana itu. kita merawat komitmen tersebut. Untuk merawat komitmen, saya bilang tadi itu kan itu sulit. Bertahan untuk setahun, 2 tahun, oke. Tapi untuk seumur hidup, Nah, itu dia. ini memerlukan kekuatan dari Tuhan. Ya. Jadi masing-masing mereka harus membina hubungan dengan Tuhan, pribadi dan intim. Kalau kita lihat segitiga, Tuhan di atas, suami, istri. Kalau suami punya hubungan dengan Tuhan dekat, istri juga, mereka punya hubungan masing-masing jadi dekat. Oke. Membangun ya bersama justru. Jadi dekat. Jadi faktor spiritualitas itu amat penting. Bahwa ada faktor praktis mesti, misalnya belajar berkomunikasi yang efektif, betul. Tahu bagaimana mengelola konflik, bagus sekali. Lihat pasangannya sebagai my companion, betul sekali. Tapi dibandingkan dengan relasi pribadi dengan Tuhan, jauh lebih penting ini. Kuncinya di situ ya. Di situ, walaupun mungkin dia mungkin tidak belajar banyak, kan orang tua kita tidak belajar komunikasi, manajemen konflik dalam, nggak tahu, tapi mereka bisa setia sampai mati. Ya. Karena relasi pribadi dengan Tuhan itu, takut pada Tuhan itu. Ya. Itu yang faktor amat penting dalam merawat komitmen. Ya, jadi komitmen itu justru tidak harus kita belajar tentang komitmen, harus juga, tetapi yang faktor utamanya adalah justru komitmen kita dengan menjalin hubungan dengan Tuhan ya, Itu justru dia, ya. itu yang paling penting. Dua-duanya ya, baik suami maupun istri. Betul. Luar biasa. Iya. Jadi kalau misalnya Ino
tidak dekat dengan pasangan, langkah pertama yang harus dikoreksi adalah bagaimana hubunganku dengan Tuhan Tuhan. dulu ya. Begitu. Spiritual check dong ini ya. Betul. Kalau saya dingin dengan pasangan saya, Ya. berarti saya sebenarnya dingin sama Tuhan juga. Oh. Akibat dingin sama Tuhan, Kena juga. kena itu. ke bawah. Benar-benar. Begitu. Jadi faktor penting sekali untuk merawat perkawinan itu adalah relationship dengan Tuhan itu. Dan justru itu yang kadang orang lupa ya, malah karena semua sibuk dengan urusan duniawi, sama istri nggak cocok, sama suami nggak cocok, lupa Tuhan bawa sendiri, padahal ada Tuhan yang juga menjadi tempat pelarian kita ya. Tuhan Betul bisa mendengarkan sekali. kita dan lain-lain gitu ya. Ada Itu satu benar. Salah satu kelemahan terbesar orang Kristen sebetulnya kedengarannya seperti enteng, lupa Tuhan. Gitu. Nah, Waduh. itu yang maksud saya. Lupa Tuhan, pusing Iya. dikit lupa Tuhan. Lupa gitu ya. Tuhan, Malah Sering cari lupa Tuhan. pelarian yang lain. benar sekali. Ada satu akronim ya untuk supaya tidak lupa Tuhan, itu namanya HPDT, Apa tuh? Apa itu? hubungan pribadi dengan Tuhan. Oh, HPDT ya. Iya, HPDT ya. HPDT, saya baru dengar tuh. Dengar juga saya. Baru Bagus dengar sekali. ya. Iya. Sip, Iya. banget ya. Oke. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah bersedia hadir hari ini. Kita udah membicarakan banyak sekali hal-hal tentang komitmennya dari iya. bagaimana cara menjaganya, merawatnya, Betul. apa yang bisa dihadapi dan lain-lain, dan terutama bagaimana menjalin relasi dengan Tuhan. HPDT. HPDT. HPDT, betul. HPDT. Nah, Sobat Milenial, tetap di sini ya di acara The Living Room, karena sesudah yang satu ini kita akan masuk ke bagian ketiga atau yang terakhir. Jadi, stay tune.